Zoni dan juga Aris Bella, di mana mereka sudah memperhatikan untuk masa depan anak-anaknya, termasuk dalam bentuk investasi di masa depan. Tapi ngomongin soal anak-anak, ternyata kita juga punya bintang tamu lainnya, seorang selebriti cantik yang ternyata kabarnya sedang bersiteru dengan mantan suami karena nafkah anak. Di pagi-pagi ambiar kita hadirkan ini dia, siapa? Siapa? Sesa Idris. Sesi Idris. Sesa itu adik. Kalau Sesa tuh pakai hijab. Kembarannya. Ya itu kan beda 7 tahun. Oh beda 7 tahun? Beda. Oh kira beda 7 menit. Maunya gitu kan. Kita berempat mengucapkan terima kasih. Sama-sama. Sudah menyempatkan waktunya datang. Iya kakak, terima kasih udah Gayanya cakep ya Rian ya. Banget lucu banget. Tanya deh bajunya. Bajunya siapa? Baju KSNK kak. Oh. KSNK tuh produksi aku. Mau dong. Mau dong. Iya nanti ya. Lucu tuh dia ngebantuin ibu-ibu loh PKK untuk bikin mengkaryakan semua. Ih keren banget. Jadi kamu Jadi mengkaryakan ibu-ibu ya? Iya. Oversize. Oversize kak. Murah-murah. Lucu ya Ki. Tapi lucu. Pokoknya segmennya itu ibu-ibu dan aku mengkaryakan ibu-ibu PKK yang memang sudah latihan di kelurahan. Ibu-ibu PKK. Ibu-ibu PKK. Enggak, aku heran deh ya. Perempuan secantik ini, sekreatif ini gitu loh. Iya. Maksudnya kenapa? Kenapa? Kok nggak dinafkahi gitu loh Kak? Nggak apa-apa, kadarullah. Dinafkahi syukur enggak ya sudah. Cari sendiri kan masih bisa. Betul. Saya ini kami semua di sini mau ucapkan Sudah. Kan tadi terima kasih udah. Emang nggak boleh bilang terima kasih lagi? Ya boleh. Tapi berbicara mengenai nafkah, Iya. Kak Sesi Idris ini lagi berseteru dengan mantan suaminya karena masalah nafkah. Tuh kan, nafkah. Nafkahnya seperti apa kita lihat tayangannya. Kami ucapkan terima kasih. Udah. Bercerai dengan mantan suami tahun berapa? 2000, pokoknya udah 5 tahun deh. 5 tahun. Oh, udah 5 tahun. Saat itu alasan bercerai karena? Ya memang udah bukan jodoh aja. Memang udah bukan jodoh aja, sesimpel itu. Simpel itu aja. Oke, ini ngomongin soal nafkah. Dari pengadilan agama sendiri, apakah kamu meminta setiap bulannya yang kamu minta atau ini adalah putusan dari pengadilan agama? Berapa nominalnya? Putusan agama sih kak. Dari- Awalnya aku tidak pernah meminta gitu. Aku tidak pernah meminta sepeser pun gitu. Tapi keputusan agama kan memang diharuskan ada. Oke, dari pengadilan agama berapa nominalnya yang harus dikeluarkan mantan suami per bulan untuk kedua anak-anaknya? 10. 10 juta. Anak ada berapa Kak? 2 kak. Ada 2 umur sekarang? 9 sama 6. Aduh nangis ngomong anak pagi. 9 sama 6 tahun. Itu dua-duanya sama kakak. Iya. Laki atau perempuan? Laki perempuan. Yang pertama, Laki yang kedua. perempuan. Oke, mau nanya Mas Sesi Idris ya. Sejujurnya, Ya. 10 juta per bulan untuk 2 orang anak usia segitu. Cukup nggak? Kalau boleh jujur, kalau kita hidup di kota kayak gini, nggak cukup kak. Gitu. Tapi kan, kalau memang ada rezekinya segitu, kita harus mencukupi. Gitu. Harus cukup. Gimana caranya itu harus cukup buat anak. Gitu. Tapi ya harus terima kenyataan ini ibu kota. Gitu. Sekolah juga mahal. Gitu kan. Itu aku udah nggak ngambil sekolah yang mahal juga, yang standar aja. Tapi mereka bisa berprestasi aja. Aku udah bersyukur banget. Selama 5 tahun berpisah, apakah suami masih menafkahi Kak? Masih ingat nama anak-anaknya? Yang nafkahi akhirnya Allah sih kak. Aku tidak nggak nuntut sepeser pun. Aku hanya, ya aku cuma minta sama Allah, akhirnya cuma bisa minta sama siapa gitu. Aku cuma minta Allah, ya dong kasih rezeki anak aku. Gitu, aku nggak bisa minta sama mantan. Oke, terakhir mantan suami menafkahi kapan untuk anak-anak? Kapan ya kak? Nggak tahu aku juga. Lebih dari 1 tahun? Lebih. Lebih dari 2 tahun? Lebih. Lebih dari 3 tahun? No. Gak apa-apa kak. Percaya deh, anak itu punya rezekinya masing-masing. Anak itu punya rezekinya, anak itu punya porsinya.
Yang penting aku sebagai seorang ibu harus kuat buat mereka. Gitu. Bukan berarti aku harus ngeluh sana sini. Iya, iya. Ayo dong Iris, bagi aku uang dong, gitu. Iya, iya. Ke suami, mantan suami minta-minta, enggak. Kak, bukan aku banget. Aku ke orang tua aja, alhamdulillah. Sampai detik ini aku nggak pernah mau minta sama orang tua aku. Sesusah-susahnya aku pernah jualan dodol. Aku pernah jualan donat. Sesusah-susahnya aku yang cuma untung 5.000, Kak. Iya, iya. Itu anakku paham banget. Bunda mau ngapain? Itu aku ingat banget pertama kali. Anakku baru masuk SD, Bunda mau jualan donat. Donat kemana? Di sekolah, boleh nggak? Dan aku cuma diam yang laki. Terus nanti kalau donatnya laku, kita jajan ke Indomaret atau ke minimarket gitu. Boleh Bunda, kata dia. Akhirnya aku jualan, setelah aku jualan pulang dia nanya, Kak. Dia masuk kelas, dia bilang, Miss, beli dong donat ibu aku, gitu. Akhirnya Missnya beli, aku bingung kenapa Miss beli, disuruh Keke katanya. Begitu pulang Keke nanya, Bunda udah laku kan donatnya, berarti aku boleh ajak Kesya dong, kita jajan. Gitu nyampe rumah, Adek yuk kita beli donat, kita jajan yuk Dek. Begitu jajan dia bisa, Bunda aku boleh beli berapa? 1. Gitu. Dan mereka tuh seneng banget, segitunya Kak aku pernah susah. Apa perasaan kamu ngelihat anak-anak harus jualan donat dulu, baru mereka bisa jajan? Aku bangga di saat sekarang. Anak aku sudah bisa merasakan, kita pernah perih ya Dek. Iya. Kita dulu jajan sama Bunda kesini cuma ditanya, kita nanya, Bunda boleh jajan berapa? 1 atau 2. Dan itu cuma dibatasin ya Dek, misalnya cuma boleh 20.000 gitu. Kalau sekarang, alhamdulillah karena rezeki mereka itu ada, mereka tuh bisa ngomong, Kak, Bunda aku seneng sekarang. Aku jajan gak perlu ditakar sama Bunda. Gitu. Jadi mereka menikmati proses itu Kak berdua. Oke, kita balik lagi sama nafkah dari mantan suami yang menurut cerita kamu sudah lebih dari 3 tahun tidak memberikan nafkah bagi anak-anaknya. Alasannya kenapa? Aku nggak ngerti sih sampai sekarang, tapi aku nggak pengen tahu juga alasannya. Mungkin karena dia udah nikah, udah punya keluarga juga gitu. Dari belum punya keluarga juga aku dari belum punya keluarga juga aku nggak nuntut. Tapi komunikasi masih tetap baik, Kak? Maksudnya silaturahmi? Enggak, akhirnya aku blok. Kenapa kamu Maaf blok? lahir batin. Karena bagi aku nggak manfaat aja. Kalau dia mau ketemu sama anak-anaknya, kapan dia terakhir ketemu sama anak-anaknya? Mungkin 3 tahun kali ya. Aku komunikasi sih masih kadang aku kasih Kak. By phone ya. Karena bagi aku kayak, Komunikasi terakhir by phone kapan, Kak? baru minggu lalu juga. Tapi ketemu, ngajak main, ngajak pergi kemana, kan ini masalah orang tua dan anak bukan hanya sekedar menafkahi, itu jelas kewajiban. Bukan sekedar hanya menelpon, tapi juga kan butuh waktu untuk bersama-sama. Untuk tumbuh kembang, mengajarkan mereka perilaku, budi pekerti, segala macam. Bagi aku, nantilah ada saatnya anak-anak bisa ketemu ayahnya itu di saat mereka memang udah siap. Karena kan ayahnya pasti kalau ketemu bawa keluarganya kan. Itu yang aku kayak, aduh ninggalin anak aku masih kecil tiba-tiba. Itu sih. Oke. Apa yang Jadi ini gimana? Maksudnya apakah karena kamu yang tidak memberikan waktu kepada anak-anak untuk bertemu untuk dengan ketemu sama papanya? papanya atau memang papanya yang tidak punya waktu untuk bertemu dengan anak-anaknya? Sementara ini aku yang membatasi waktu. Memang dari kamu? Memang dari aku Kak. Oke. Ya itu bagi aku kayak, buat apa? Buat apa? Buat nyakitin mereka lagi. Ketemu, terus buat apa? Buat apa? Bayar sekolah enggak? Ngasih makan enggak? Buat apa? Kak, aku nggak minta banyak, beneran deh. Aku dikirimin anakku ulang tahun aja tuh aku udah seneng, ini nggak ada. Tapi mohon maaf, Kak, tapi kan secara psikis anak mungkin membutuhkan sesosok papa. Ya. Dan dia apalagi kan sudah pernah jumpa dengan papanya. Ya alhamdulillah sih di lingkungan rumahku itu ada uncle, adik aku Ogi. Insya Allah dia bisa, udah dipanggilnya Dedi sama anak-anak aku. Terus ada Opa. Opa itu benar-benar sosok mengganti banget buat Kesya terutama. Jadi insya Allah anak-anak aku nggak kekurangan kasih sayang. Bahkan mereka kalau aku tanya ketemu ayah ya sudah jemput, mereka nanti aja deh Bun, nanti aja. Akhirnya seperti itu. Iya. Jadi memang anak-anaknya pun emang nggak pernah nanyain ayah Enggak. kemana? Enggak Kak, mereka ditanya sama teman-teman. Baru kemarin
Keke nangis cecegukan sama aku, dia menceritakan masalah dia gitu. Aku bilang, Keke kenapa ya tiap hari? Kau sekarang pendiam. Aku tanya, aku pancing, aku korek, aku dia. Terakhir dia cuma ngomong gini sambil nangis, sambil cecegukan, Bun, gitu. Bun, teman-teman aku nanya, Ke, kok selama sekolah aku nggak pernah ngeliat ayah kamu? Loh, terus Keke bilang apa? Ya aku bilang, ya ayahku nggak tahu di mana. Begitupun yang perempuan. Jadi ya, alhamdulillah mereka insya Allah bisa nerima kenyataan karena mereka udah tahu, oh bunda tuh single parent ya, gitu. Apa yang kakak jelaskan kepada anak-anak ketika kakak berpisah sama papanya anak-anak? Aku tidak bisa menjelaskan banyak ke anak-anak karena mereka belum ngerti, Kak. Yang bisa aku kasih pengertian anak-anak adalah edukasi. Edukasi mengenai nanti kalau kamu udah besar, kamu sebagai lelaki, sebagai perempuan, Kesya, kamu harus pintar memilih pasangan. Keke pun juga nggak boleh ngomong kasar ke perempuan, kasar atau apapun. Jadi sampai sekarang alhamdulillah anakku yang laki itu lembut banget sih, Kak. Gitu. Jadi dia lebih kayak ke adiknya tuh dia bisa ngayomin, dia bisa ngetas adiknya dengan baik, ngejaga di sekolah karena satu sekolah. Adiknya pun jadi seperti itu. Itu yang bikin aku bangga sama Tapi mereka. dengan tayangan hari ini, misalnya mantan suami menonton dan ada sikap yang berubah dan istilahnya mau berkomunikasi, bertanggung jawab dan mau ketemu dengan anak-anak, apakah diberikan ruang itu? Ya aku sih selalu beri ya, Kak. Tapi ya inilah makanya proses kenapa kita itu kalau sakit hati sama pasangan itu keluarga jangan sampai tahu seharusnya. Ini kan sekarang udah bawa keluarga besar kesakit hatian orang tua itu kan kita harus hormatin mereka juga gitu. Aku masih hidup sama mamaku, mama papaku, keluarga besarku, mereka yang tahu proses aku setelah bercerai, sebelum bercerai mereka tahu gitu. Jadi kayaknya aku menunggu momen dimana ya udah keluarga aku juga udah bisa, ya udah deh anak-anak boleh deh ketemu bapaknya. Mungkin aku se-egois itu ya, aku mungkin se-egois itu, tapi ya ini buat kebaikan. Insya Allah kebaikan anak-anak, insya Allah. Tapi anak-anak nggak pernah aku lupain bapaknya, kok nggak pernah sekalipun, Kak. Aku selalu, nanti kalau ayah nyariin, tadi bilang bunda yang ngajarin. Dan mereka bisa jawab gitu, enggak kok bun, kita kok yang nggak mau. Iya, tapi kan masalah keluarga bahwa mereka bukan hanya punya ayah, tapi mereka juga punya kakek nenek juga dari pihak sang ayah juga. Kita hanya bisa berharap semoga untuk Sesi Idris dilembutkan hatinya, supaya tentu saja memberikan kesempatan bagi anak-anak bisa tumbuh kembang bersama dengan ayahnya. Amin. Karena tentu saja itu adalah hal yang penting bagi anak-anak pasti. Iya, pasti, Tapi Kak, ngomongin pasti. soal Sesi Idris, kita juga berharap semoga kamu bisa menemukan kebahagiaan kembali bagi hidup kamu. Iya, amin. Ya. Berarti ini udah janda berapa tahun, Kak? 5 tahun. 5 tahun. Katanya ada rencana mau nikah lagi ya Sesi Idris ya? Hah? Rencana mah ada ya, Kak, kita mah ya, Kak, ya. Masa Katanya udah ada pacar baru, betul nggak sih? Siapa? Katanya. Iya. Udah ada, Kak, cariin Nggak, aku, ayo. tapi bener nggak ada pasangan satu pun, Nggak ada, Kak? Kak. Ada katanya. Ada Udah katanya ada, pengusaha Kak. donat, ayo. Tapi apakah ini salah satu bentuk trauma? Bukan trauma aku udah lewat, Kak. Oh, Sekarang udah lewat ini karena adalah hidup proses, Abang lama, udah. iya sekarang ini proses dimana aku harus lebih hati-hati aja. Oke. Karena aku punya anak gadis kan, dia tuh punya anak perempuan, jadi aku harus lebih hati-hati untuk nyari bapak yang bisa nerima anak perempuan aku, anak laki. Karena kalau cinta mamanya harusnya cinta anaknya dulu. Betul. Betul ya. Kalau ngomongin soal cinta orang tua kepada anak pasti ingin melakukan yang terbaik. Iya. Termasuk juga kita yakin bahwa keputusan dari selebriti yang kemarin sempat bersiteru, kemudian akhirnya mereka memutuskan untuk rujuk kembali. Salah satu alasannya adalah karena anak. Tapi ada keputusan yang dirasa oleh dari seorang Sesi Idris, dia agak tidak setuju. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Silakan kamu tanggapi. Lesti Kejora cabut laporan KDRT, Rizky Bilar. Aduh. Bacanya bener gak? Sesi Idris hubungan rumah tangga yang tidak sehat. Menurut kamu gimana? Hubungan rumah tangga yang tidak sehat. Oke, ini dia ya. Ini kamu sempat komentar Iya, juga ya. Kamu komentar. Aku yang komen ya. Ya, King. Komen, Kak. Ayo, King. Foto dulu. Komen, Kak. Jangan jadiin anak alasan.
Jangan jadiin anak alasan balik dari hubungan rumah tangga yang gak sehat. Akan sakit hati dan psikis keguncang parah ketika tahu bapaknya pernah kasar sama mamanya. Tapi ya, sudahlah. Mungkin itu yang terbaik. Gemes. Apalagi di era media sosial ya, Iya, bahwa Emak-emak ya, jejak say. digital ini pasti akan terus terekam sampai kapanpun juga. Anak aku aja udah bisa nonton loh kak, perceraian aku itu, yang laki. Komentarnya Iya, apa? dia nonton, terus dia tiba-tiba gini, aku lagi mau ngerjain PR sama dia. Dia tutup laptop, terus dia gini, di sebelah aku gitu. Bunda, aku mau ngomong sama kamu. Gitu yang laki nih. Yang kecil? Yang gede, tatap-tatapan. Kenapa kak? Kenapa kamu pisah sama ayah? Jelasin sama aku. Itu detail banget. Oh, karena takut sama seperti yang sekarang sedang ramai terjadi. Enggak kak, jadi sebelum ini, jadi dia lagi belajar, mungkin dia iseng buka YouTube, keluar tuh sesi Idris. Yang dulu. Ini yang diseremin adalah kan, Jejak digital. Betul memang. Oke, ngomongin soal komentar kamu tadi ya Iya. tentang soal anak dan juga KDRT. Apakah kamu pernah menjadi korban KDRT? KDRT enggak, tapi egois karena kayak demi anak aku nggak bisa gitu. Akhirnya balik, itu pernah. Makanya aku bilang jangan karena demi anak deh, akhirnya juga divorce juga. Jadi sempat mau pisah, Iya, akhirnya rujuk dengan alasan demi anak, itu statement dari kamu apa dari mantan suami? mantan suami. Oke, berapa kali sampai akhirnya memutuskan atau mengeluarkan statement demi anak, demi anak, demi anak? Kalau demi anak itu aku kak lebih kayak mempertahankan. Karena kan siapa sih yang mau janda, nggak ada ya yang mau sama sekali. Karena aku ngeliat kebahagiaan orang tua aku tuh sangat nyaman banget hidup mereka gitu. Pengen banget kayak orang tua aku, tapi ya nggak bisa, ternyata nggak kuat. Pada kenyataannya tetap gak bisa gitu ya, Kak. Akhirnya ya udah, makanya aku bilang jangan demi anak deh. Berarti waktu ketika demi anak kembali itu berarti kakak pernah mengalami itu juga berarti dong? Pernah. Jadi buat kamu hubungan yang tidak sehat itu ketika hubungan yang hanya berpikir demi anak bukan Iya. perasaan Bukan kedua-duanya. perasaan kedua. Oke. Kasihan dong anak atau apa-apa jadi korban. Jadi seharusnya seperti apa? Ya ambil sikap aja, kalau dia memang sudah ambil sikap, cerai, ya cerai aja. Gitu. Atau kalau memang bukan demi anak, atau kalau nggak memang yuk kita perbaiki berdua. Demi Bagusnya cinta, begitu. demi sayang, demi rumah tangga, bukan demi anak, itu salah banget. Oke. Anak tuh Demi bukan anak berarti tameng. udah nggak cinta. Oke, jangan jadikan anak gitu ya alasan. sebagai alasan. Oke, ini mungkin statement yang kalau kita lihat di luar sana banyak sekali selebriti yang setuju ya, jangan menjadikan anak sebagai Iya. tameng. Gemes, Oke, nanti Kak. kita juga akan membahas kalau ngomongin soal anak, kita juga nanti akan ada Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang akan berbicara mengenai kasus yang sedang heboh terkait antara Rizky Bilar dan juga Lesti Kejora. Sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.